Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya bersama dengan mesti oka sing do ngerti. Pak Probo Asmoro. Pak Purbo Asmoro. Pak, itu artinya dulu apa Pak waktu orang tua ngasih nama itu? Ya itu banyak yang mengira Mengira bahwa namaku itu nama dalang itu loh, bukan nama kecil. Tapi sebetulnya itu nama saya cuma itu dari kecil ya. pemberian orang Orang tua. tua ya Purbo Asmoro itu. Ya kalau di dalam bahasa Jawa kan Purbo itu kan kayak mempunyai wenang gitu lah. Mempunyai wenang. Asmoro itu ya artinya ya cinta, tapi kan dalam konteks itu kata bapak saya itu ya cinta kasih lah, katresnan. Jadi ya mempunyai hak atau apa membagi cinta kasih. Itulah dalam tanda kutip ya mesti dalam sekup yang besar, cinta terhadap sesama, cinta terhadap kebudayaan, cinta terhadap macam lah pokoknya. Sudah berapa tahun Pak dalang? Wah, saya sudah sejak Pak. Kalau di dalam mencari berkutat di dunia wayang itu sejak kecil. Tapi kalau dalangnya itu sudah SLTA. SLTA. Sudah sekolah di Solo. Oh, sekolahnya memang dulu apa? Kalau Solo kan SMKI ya Pak ya? Ya, Oh, SMKI. SMKI. Oh, jadi memang dari awal memang sudah tujuannya memang dalang. Iya. Oh. Dan saya dari keluarga dalang, ayah, kakek, semuanya dalang. Lalu saya disekolahkan di pendidikan formal pedalangan. Jadi, Tapi memang dari kecil memang sudah non sewu pengen gitu. ikut. Kenapa Pak? Kenapa kok pengen jadi dalang gitu? kalau pas kecil itu belum Pak, tapi sudah berkutat di dunia seni ini. Baik wayangnya secara seni rupa, gitu, membuat wayang dan sebagainya, seperti ayah saya gamelan, dan ikut mendalang ayah saya itu sejak kecil. Tapi ketika itu saya belum bercita-cita. Setelah saya disekolahkan ke sini, ben ngerti yang bener gitu. Mungkin kalau di desa itu mungkin rada aneh awurane sithik lah, mungkin begitu di desa saya. Terus Pak Purbo kok awuran. maksud saya kan ketika kecil, jadi kan seninya seni pedesaan tuh Pak. Pedesaan. Nah, terus saya sekolahan di sini baru tahu yang sebenarnya. Oh, patokannya begini, oh jebul itu ada pakemnya, oh ada aturannya, oh sastranya yang benar begini, oh iringan karawitannya yang benar begini. Terus ditambah lagi menonton di Solo Raya ini, nonton wayang-wayang di sini kan, wah kok lain ya dengan tempat saya, wah kok ini kok lebih kok estetik banget ya itu. Dipelajari lah, akhirnya saya mantap menjadi dalang. Keseharian Pak, kalau boleh tahu selain dalang apa Pak? Ya saya sebagai pengabdi negara. Ya, di Institut Seni Indonesia. Dosen. Ya ampun. Dosen isi. Dosennya dosen praktek, dosen seni, dosen mengajari anak dalang ya kasarane gitulah. Tapi biasa masuk surga duluan Pak. Kenapa? Ngajari uang ngajari masuk surga. Berarti saya ngajari masuk surga berarti masuk surga duluan. Ya itu kan memang dibutuhkan oleh negara untuk itu, dan juga selain itu setelah sekarang saya masuk ke dunia ini IT, YouTube dan sebagainya ya, terus saya membuat konten-konten pentas-pentas virtual itu ya niat saya supaya mungkin ya ada gunanya di kemudian hari, dan mungkin ada ilmu yang bermanfaat gitu aja. Kalau perbedaannya Pak, mayang apa dalang istilah itu loh. Sama ya. Zaman dahulu sama sekarang di era teknologi apa menurut Bapak? Teknologi saya bagi dua dulu sebelum pandemi. Oh. Setelah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi itu ya sudah ada sistem live streaming. Nah, kalau di dalam wayang ya. Nah, itu juga tantangan juga bagi dalang. Karena membuat sebuah karya seni itu
berkali-kali saya katakan seperti apa ya, analoginya seperti memakai makanan roti atau tisu, sekali dimakan sudah, Pak. Jadi karya kita itu yang kita bikin itu sekali diunggah di situ sudah. Jadi maksud saya itu kalau ingin beda ya harus bikin karya lagi. Lah karena itu kan sudah di situ. Nah kalau zaman dulu saya ketika belum ada ini, saya mayang itu kadang-kadang satu karya itu untuk berpuluh-puluh kali, Pak. Misalnya lakon apa itu saya menciptakan lakon apa, terus besok dalang di Kediri, besok lagi di Jawa Tengah bagian sana sama plek, no problem. Nah sekarang konangan Harus sudah digugah kok. Masa kok kuwi meneh. ya begitu terus ya itu loh, Pak. Itu loh. Nah, itu yang sebelum pandemi aja sudah begitu. Dan juga ya, tapi ada sisi baiknya kan tentu banyak loh, Pak. Terus Berkreasi ya, Pak. terekspos, lebih secara media sosial ini cepat Pak. Jadi kan sudah pandemi itu, masuk pandemi itu kan total seorang seniman itu sama sekali nggak bisa manggung, ya, belum bisa manggung ya, karena ya beginilah situasi. Nah, ketika belum bisa manggung dan ada ini penggunaan teknologi ini, yaitu lebih lagi, karena bisanya ada mungkin dengan ya keterbatasan waktu, biaya dan biaya produksi dan sebagainya. Tapi sisi baiknya juga karena teknologi ini itu bagi yang bisa dan juga mampu atau mau itu bisa berkarya terus. Itu kalau mampu, mau, ada ragat, ada kru pendukung yang mau, ada tim yang mau, itu ya bisa berkarya terus. Tapi pertanyaannya kan begini ya, kalau kita mikir teman-teman kita yang jauh di sana, misalnya di desa saya aja lah, yang asal dari mana tuh Pak, kok desa mana? Saya kan dari Pacitan. Oh Pacitan. Iya. Oh alah. Ya. Pringkuku. Oh, Desanya Pringkuku. Tersono. Tuh. Yeah. Jadi tadi sampai mana ya? Ya. Jadi mungkin kalau di nun jauh di sana mungkin masalah sinyal, masalah penguasaan IT, mungkin juga channel umpama ada yang belum banyak subscribe-nya kan juga yang nonton dikit Pak. Umpama berkarya kan ya tuh Pak. Apalagi sekarang itu di era pandemi itu kan banyak sekali orang yang bikin konten. Jadi sekarang itu tenan lebih rada sulit daripada sebelum pandemi nek bikin YouTube. Kalau sekarang kan apalagi YouTube-nya itu kontennya konten seni tradisi, itu tidak seperti hal-hal yang bersifat umum, Pak. Nah, bersifat umum itu kan Bapak tahu sendiri kan ada apa itu langsung yang nonton langsung jutaan. Nah, seni tradisi kan maaf ya nggak begitu ya, Pak. Aneh ya, Pak. Apalagi wayang itu penggemarnya ya kan khusus, kadang-kadang orang-orang tertentu. Ya banyak bagi yang sudah ya banyak, tapi tidak seperti ini. Hal-hal yang bersifat trending topik sing umum lah. Iya. Kalau yang nonton itu biasanya kan yang di luar negeri yang paling banyak Suriname, begitukah Pak? Sama nggak sama Bapak? Suriname malah saya belum pernah kalau ke sana, tapi yang nonton, yang jadi lewat saya streaming. tidak tahu Pak, tapi dimanapun banyak, karena gini, nek Suriname apa gedung apa di luaran, karena di sana kan orang Jawa keturunan kan banyak, walaupun ngoko Jawane. Tapi yang pernah saya alami ya di Perancis, di Inggris, di Amerika itu, di Jepang, itu kan di dalam gedung. Yeah. Biasanya kalau saya pentas itu ya tiket itu habis satu gedung itu. Dan biasanya di gedung. Pak Nun Sewu, sebelum pandemi itu dalam sebulan bisa pentas berapa kali Nun Sewu? Ya 8. Rata-rata. 8 kali paling kalau saya. Saya itu kok Pak. Ya, walaupun jangkauan saya sangat luas, tapi memang sejak dulu saya itu tidak bercita-cita untuk menjadi dalang yang terlalu kelarisan. Itu dari segi produktivitas pikir untuk menciptakan sebuah karya juga rada kesel, kedua fisik juga dijaga, karena itu. Dan ketika ya memang
hal seperti itu kan yang mengatur kan Tuhan, Pak. Ya, yang mempunyai dunia ini. Jadi rezeki itu sudah diatur. Dan bagi saya itu sudah laris bagi saya karena dinyanyi atau dilakukan itu sudah enak dan enjoy, tidak terlalu terbebani oleh. Bayangkan kalau tiap hari dalam wah itu, ya mungkin ya dapat uang finansial tapi wah tenan Pak itu. Semplok ya. Apalagi kesama itu ya. Dan terasa itu kok tercapai cita-cita saya dulu ya tercapai ya. Luas jangkauan saya luas tapi mayangnya ya gitu saja. Wah, enak itulah. Pak Nun Sewu, kalau mau misalnya pentas itu Bapak ada nggak misalnya mungkin ritual atau sesuatu yang mau disiapkan gitu? Ya, yang disiapkan mungkin kalau ada permintaan karya baru ya mempersiapkan karya itulah Pak. Misalnya belum pernah ada lakon ini Pak, tolong garapan lakon ini. Saya garap. Ya, biasanya saya kan kalau berkarya kan dari Pak, ya minimal saya mempunyai konsep kekaryaan lalu diaplikasikan ke dalam garapnya. Konsepnya begini, temanya begini, garapnya begini, lalu setelah jadi sinopsis, lalu saya bikin urutan iringannya. Setelah urutan iringannya kalau ada waktu, ya hal-hal yang penting saya tulis, saya gitu. Hal-hal yang penting. Jadi. Kalau mau pentas itu rata-rata melibatkan berapa personil Pak rata-rata? Ya 45. 45. 45, 50. Setelah sombayang kayak aku. Ya karena wayang itu memang Pak, skupnya agak besar karena itu kalau komplit dengan peralatan loh Pak ya. Lah krunya peralatan aja berapa orang, kru sound system gitu. Terus kru pendukung pesinden Nayogo atau pengerawit itu berapa? Kan 30-an orang. Rata-rata kalau misalnya Bapak itu apa istilah memerankan itu yang paling disukai lakon apa Pak? Pada prinsipnya saya itu lakon-lakon yang punya konflik banyak. Jadi wayang itu kalau konfliknya banyak dan dalam gitu bagi saya itu menarik. Karena di sana itu wayang itu adalah yang penting itu adalah pesan moral dan dibalut dengan estetika drama. Sebenarnya itu kan esensinya kan itu. Dhuwur iki. Tapi di lain itu ya tidak dipungkiri karena kita pentas untuk publik ya entertain ya. Ya makanya berkali-kali juga saya katakan pada siapapun bahwa konsep saya adalah balance, keseimbangan. Saya harapkan begitu, entah seimbang atau belum saya nggak tahu, tapi yang penting yang saya lakukan itu tadi keseimbangan antara tontonan sing kok tontonan sebagai tontonan kudu menarik sebagai tontonan atau pesan moral iki kudu kecekel gitu loh. Jadi ya dua-duanya, tapi sekarang itu kan yang paling kan entertain sekarang. Ya, lah tapi kalau makanya saya ditanya berapa kali mayang itu ya kok mingping segitu ya kadang-kadang ya cuma 5 kali, kadang-kadang ya cuma 3 kali atau ya kadang bisa belasan kali. Enggak apa-apa karena memang saya mungkin loh karena saya berdiri di tengah tadi. Jadi ya entertain ya oke, tapi wayang secara garapannya itu juga saya lakukan gitu loh Pak. Kalau wayang selama ini Bapak apa filosofinya agar bisa sampai pesannya ke masyarakat itu Bapak tips dan trik bagaimana? Pertama, makanya dulu kan saya pernah bilang bahwa konsep saya itu kan satu ngerti konsep atau ya menguasai ngerti sombong. Menguasai konsep gitu. Itu penting dulu. Konsepnya wong berkarya itu gimana? Lalu selain konsep dikuasai, mampu mengaplikasikan mujudke itu. Soalnya nek konsep tok ora iso mujudke nggih gitu. Lah, terus ini menguasai teknis pakliran. Semua teknis itu walaupun tidak sampai 10 bijine, tapi kudu dikuasai kabeh karena itu syarat mutlak menjadi seorang dalang. Lah teknis itu apa ya? Teknis sabet, teknis sastra, teknik gending, teknik suluk, teknik drama, teknik ini ndagel banyak ya. Teknik banyol guyoke wong iki teknik-teknik semua ini. Tadi konsep, aplikasine, teknik, lah terus ini sugih repertoire atau kaya budean.
Kemudian ya materi-materi apa saja yang bisa dimasukkan di situ. Dari segala unsur ini untuk webudean kayak ini. Nah, terus ini yang terakhir sarana dan prasarana yang memadai. Lah saiki iki mau pun tergarap ning delala ki saranane upamane wayange eli terus gamelane yo ora representatif atau kru pendukungnya termasuk juga. Berarti itu sak sistem itu memang kudu integrated. Suara-suara pesindennya terus itu kalau gayuh utawa untuk mencapai itu tadi idealnya begitu lho Pak. Mboten kok saya berarti sudah seperti itu atau baik, tidak, tapi paling tidak kan saya mempunyai konsep ini. Itu loh. Jadi supaya nanti berkesenian itu ya sidik-sidik ya ora-uran banget lah pokoknya ya. secara sastra drama garapan lakonnya itu paling sulit kan ini Pak. Kalau memang publik itu masih mau melihat wayang secara wayang. Berarti wayang secara wayang ini yang ditonton kan berarti kan jane esensinya kan wayangin tuh Mas. Iya. Nek entertainment ki sebetulnya dulunya kan bumbu bukan bumbu pemanis, tapi sekarang kan menjadi yang utama. Ya enggak apa-apa, itu perubahan zaman, monggo saja. Makanya saya di entertainment ya tetap saya lateni kalau di luaran. Tapi kalau virtualan kan ya mosok virtualan misalnya dengan biaya sendiri saja ndak nekake bintang tamu atau pan yo biayanya nanti Pak. Atau mungkin dengan tok isine entertainment tok nanti semelang saya kayak wayang saya juga nggak kecekel gitu loh Pak. Nah makanya saya di tengah-tengah aja ya entertainment tapi wayangnya tetap Yang penting bagi kami masih ada ingin menjaga supaya marwahnya wayang itu ya masih gitu loh Pak. Itu mempunyai resiko. Resikonya ya monggo berseberangan dengan publik atau tidak, atau mungkin mempunyai publik sendiri. Nah, kemarin kan saya mempunyai analog bahwa lukisan itu kan alirannya kan macam-macam, naturalis, ada apa. Lah sebenarnya wayang pun demikian kok sana. Ada dalang seperti ini, ada dalang seperti ini. Nah, hanya mungkin sekarang secara umum ya kan bisa dilihat di data dan fakta lapangan. Secara umum memang entertain itu paling disukai bagaimana lah. Tapi enggak apa-apa, yang penting ya ada niat hati masih ingin menjaga tadi loh Pak. Supaya generasi penerus itu juga cinta terhadap wayangnya juga. Tapi juga cinta terhadap hal-hal tontonannya, tapi juga wayang itu masih mempunyai jati diri atau apa. Karena itu ya sulit toh Pak garap. Tenan, garap esensinya wayang sebagai pesan moral dan juga garapan sebuah lakon yang menarik. Itulah harapan saya itu begini Jane. Wayang dari segi esensinya sebagai wayang itu ya menarik, tapi entertainnya ya menarik itu loh. Tapi mengimbangkan itu loh. Tapi rata-rata kalau sudah terpaku di entertain kan terus setelah puas kan pulang enggak. Pokoknya wayangnya nanti bagaimana permasalahannya enggak gagas. Mungkin begitu kalau ada yang begitu. Tapi kalau garapan saya mungkin penonton saya sudah tahu bahwa nonton Pak Purbo itu harus lakonnya. Garapannya lakonnya, harus dramanya, harus lucunya, harus ininya, harus mungkin begitu. Dan ciri-cirinya kalau orang yang kayak gitu biasanya ditonton lo goro-goro ya. Mungkin tapi saya tidak ngarani, tapi kan itu sudah fakta loh Pak. Ya enggak apa-apa, yang penting bagi generasi-generasi kekinian itu ya bisa menonton saja dengan enjoy lah. Nanti kalau sudah seneng ya mungkin semakin mencintai kan semakin mendalami lalu belajar dari yang ada di ini. Terus referensi tentang wayang kan udah ndak ukur banyaknya lah. Terus kalau bagi yang mau belajar ya terus mendalami kan semakin dalam dia. Tiwas dulu itu saya nonton cuma kelakarnya saja. Sebulannya setelah saya dalami wayang itu mananya tinggi, terus gitu. Lama-lama mungkin begitu, bisa juga. Saya tidak tahu. Yang penting gini loh Pak, saya berkarya itu ikut meramaikan jagat pedalangan dan ikut berkontribusi di dalam seni pedalangan ini.